guys, kembali lagi bersama gue di Podirgantara dengan Sendiko. Klaim bersama Q&A ya berarti di sini Ya. Coach Andi ya. Jadi pertanyaan basic mungkin bagi kalian pasti udah kalau ngeliat Coach Andi di LDP itu pasti buff gitu. Apa sih sebenarnya alasan pertama Coach Andi tuh pengen mulai nge-gym? Kan kalau misalkan dilihat dari channel Eko Reza kan ada foto-fotonya tuh. Oh iya. Itu Coach Andi yang pas rambutnya masih imo gitu. Ada ya? Ada. Belum nonton videonya. Itu di sampingnya tuh ada Coach Andi rambutnya masih imo, terus kayak masih kurus banget, ceking banget, beda banget. Celana jeansnya kegedean gitu lagi Ya kayak. ampun. Apa? Gimana sih? Harusnya mau nonton videonya San. Apa sih yang ngebuat Coach Andi tuh bisa harus nge-gym nih? Kalau yang ngebuat nge-gym mungkin karena ada faktor keturunan juga kali ya. Soalnya biasanya cowok dari keluarga mama aku tuh semuanya nge-gym. Kalau nggak nge-gym bela diri. Jadi memang udah ada turunan juga kan ya kali ya. Terus waktu SMA gitu karena mungkin udah turunan, jadi mama aku tuh kayak maksa nge-gym dulu. SMA kelas 2 ini kayak bener-bener aku belum pernah mau cerita sama semua orang sebelumnya. Jadi dulu waktu SMA tuh karena menurut mama aku itu kalau cowok itu nggak boleh kurus, soalnya kalau dipeluk nggak enak, katanya nggak anget kalau meluk kalau cowoknya kurus. Aku nge-gym, padahal waktu itu aku nggak mau nge-gym, nggak suka nge-gym, males gitu loh, masih merokok lagi kan. Terus setelah itu, setelah nonton film-filmnya Arnold, Van Damme, jadi kok Van Damme masih tahu kan ya, sekarang udah tua gitu. Terus terus lihat The Rock di Smackdown, waktu The Rock masih main Smackdown, aku jadi kayak semangat sendiri gitu, wow, aku juga kepingin kayak gini. Nah, setelah itu baru aku niat nge-gym sendiri. Jadi bukan cuma tunggu PT-nya datang ngajarin gitu, terus aku juga searching di internet cara latihan gimana, The Rock latihan gimana, Arnold latihan gimana. Bahkan aku beli bukunya Arnold, judulnya Arnold Schwarzenegger Bible. Jadi kayak Bible cara-cara nge-gym semuanya yang pernah Arnold coba gitu. Aku beli itu, terus aku cobain semua latihannya. Sampai pernah karena aku terlalu semangat latihan, aku pernah sehari itu latihan 8 jam, aku sampai batuk darah. Oke. Aku benar-benar batuk darah, untuk bench press-nya keberatan atau gimana, tapi aku tetap paksa lebih. PT-nya udah bilang, ini keberatan kok, nggak apa-apa, ya udah coba. Sampai akhirnya aku batuk darah. Setelah itu baru kapok, ya udah latihan normal saja. Oke. Ya udah. Ini mungkin bagi kalian yang ini pasti orang yang baru biasanya pasti kalau nonton tuh baru mau mulai nge-gym biasanya. Iya. Kalau dari ini. Nah, normalnya Coach Andi kalau nge-gym tuh berapa lama? Kalau sekarang sehari 4 jam. Sehari 4 jam. Ya, tapi itu sudah sama treadmill, sama mandinya juga ya. Pokoknya total 4 jam lah. Oke. Sama treadmill, biasa sebelum latihan aku treadmill dulu setengah jam, kecuali latihan kaki ya. Kalau latihan kaki aku treadmill 15 menit dulu. Makanya guys, kalian semua nonton cara-cara nge-gym, bukan cara-cara nge-gym sih, apa aja yang aku lakukan saat nge-gym di channel aku ya guys. Nah, apa sih kok yang kau bisa kasih tahu nih? Misalkan mereka yang baru nge-gym terus pengen hasilnya lebih besar, yang bikin mereka tuh cara pandangnya berubah biar kalau Gimana ya? Pasti kau juga pernah ngerasain. Pernah ngerasain sih. Jadi gini guys, dulu waktu aku mulai nge-gym itu aku kayak ngeset tujuan. Jadi awalnya kan karena aku ngeliat Arnold, karena ngeliat The Rock, jadi aku punya tujuan mau sebesar mereka. Kalau belum sebesar mereka, aku nggak bakal berhenti nge-gym. Aku tetap nge-gym seminggu dulu, setiap hari dulu seminggu. Tangannya sama deltoid nih, tangan aku kecilin semua karena kalau beli baju susah guys. Dulu beli bajunya XL, sekarang kalau beli baju L udah cukup. Karena tangan sama bahunya kecilin semua, jadi kayak biar lebih cocok di kamera gitulah. Kalau kalian misalnya sudah nge-gym 3 bulan, 6 bulan, terus merasa males, jangan guys. Kalau misalnya kalian mau, kalian harus ngeset tujuan. Kalau misalnya aku dulu, ini aku bener-bener ngeset tujuan Senin sampai Sabtu nge-gym. Kalau misalnya belum besar, kalau misalnya belum seperti The Rock atau Arnold, nggak bakal berhenti nge-gym. Terus pokoknya sampai bisa. Jadi aku dulu ngesetnya kayak gitu, makanya bisa sampai sekarang ini guys.
So bagi kalian yang sering nge-gym baru 3 bulan atau baru pertama kali trial itu langsung ngaca-ngaca ya. Iya, jadi kalian setelah misalnya badan kalian setelah nge-gym sakit atau langsung jadi malas nge-gym, jangan guys, karena memang baru pertama kali nge-gym badan kalian itu memang sakit karena sebelumnya otot-otot kalian belum pernah dilatih kan sebelumnya. Betul. Jadi setelah dilatih ya udah wajar dong sakit, paling kan cuma seminggu 2 minggu aja, tapi kalau kalian rutin nge-gym ya udah nggak sakit lagi, hasilnya badan kalian bisa lebih terbentuk lah gitu. Betul. Jadi tetap semangat aja guys. Sekarang mulai beralih ke YouTube. Kalau misalkan kita tahu Ko Sandi itu kan selalu mainnya kalau misalnya di LDP pasti ada hubungannya dengan komedi. Iya. Nah, kalau misalnya kita semua juga udah tahu kalau misalnya Ko Sandi ada channel dan itu tiba-tiba ke short movie. Kenapa sih Koko kayak bener-bener ada passionnya tuh mengarah ke short movie dibandingin komedi? Karena memang dari awal aku tahu YouTube itu karena ngelihat karya-karya Wong Fu. Oh. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya Wong Fu, aku subscribe Wong Fu kan. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada Wong Fu ngeluarin video baru, aku masih nonton guys. Karena aku ngelihat di Indonesia belum ada, makanya aku coba buat short movie kayak style Wong Fu, walaupun belum sama seperti Wong Fu, tapi ya ada lah. Oke. Nah, berarti mungkin bagi kalian ayo cek videonya segera ya karena Nonton ya short movie ya guys. Yes. Dipo juga main loh. Thank you. Kalian yang nggak tahu ya, ini pertama kali ketemu Ko Sandi tuh sebenarnya di SMS udah sering lihat ya. Iya. Ko Sandi nge-gym dan tiba-tiba suatu saat itu Ko Sandi nge-gymnya di Lipo Lipo Mall Puri. bukan di Lipo, bukan Lipo. PX Pavilion. Iya, pakai pavilion di Puri. Iya, waktu itu Iya, Ko yes. Sandi lagi mau syuting juga. Ya, jadi waktu itu syuting apa ya? Oh, itu ekspektasi versus realita. Oh. Jadi yang waktu nyanyi itu, jadi waktu itu kan aku giliran syuting aku masih malam gitu, yang lainnya pagi, sore gitu. Ya udah aku nge-gym dulu karena giliran syuting aku malam. Iya. Makanya aku nge-gym dulu, ya udah terus ketemu Dipo deh. Terus akhirnya Dipo nyapa gitu, halo. Soalnya di situ juga awal-awalnya gue lagi baru mau mulai Instagram waktu itu lagi gue Instagram lagi. Oh, kenceng iya. banget. Makanya kita waktu itu bikin video segala macam di Instagram dan waktu itu bikin video juga masih ada di Instagram itu bersama Ko Sandi. Oh, iya. Masih pakai topi waktu itu snap. Iya. Coba deh guys, kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa jam nge-gym itu bisa sama gitu. Kalau misalkan kita gue miss semenit atau 2 menit ya bisanya Ko Sandi udah pulang gitu. Itu nggak bakal bisa. Ya, tapi aku nge-gymnya lama juga, Iya 4 sih. jam pasti ketemu lah. Ini bener-bener seru banget ngobrol sama Ko Sandi. Soalnya jujur aja kalau misalkan gue nggak ketemu Ko Sandi, itu gue nggak bakal bisa ketemu Tommy, gue nggak bakal bisa ketemu Ko Reza, gue nggak bakal. Waktu itu juga pertama ketemu sama Listia sama Leon itu pertama kali. Guntur dan Pau. Yes, Ya. Guntur sama Pau itu pasti kan LDP juga karena Ko Sandi. Jadi gue bener-bener di kesempatan kali ini gue pengen bilang thank you Ko Sandi. Sama-sama di Bener-bener kalau dia bener-bener deh pokoknya nggak segampang itu sebenarnya bisa diajak gitu kan, tapi ya inilah bisa memang udah rencananya Tuhan juga dan gue sangat bersyukur sekali. Thank you banget Ko Sandi. sama di. So guys, mungkin Q&A-nya sampai sini aja. Gue mau sekali lagi thank you Ko Sandi udah mau ada di channel gue. Jangan lupa untuk cek channelnya Ko Sandi tadi. Iya. Nanti ada info. Yeah. Jadi so guys, bagi kalian memang suka atau memang kedepannya ada mungkin gue mesti Q&A sama siapa, tulis di komen. So sampai sini aja Q&A-nya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Thank you Ko Sandi. Sama-sama. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Bye.